Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, puji Tuhan ya Bang. Adik-adik sekolah minggu di rumah semuanya luar biasa, semakin terberkati, sehat selalu. Terus apa lagi ya Bang? Semakin apa ya? Di rumah aja semakin apa ya adik-adik sekolah minggu? Semakin sehat kali. Iya, semakin sehat, semakin rajin. Ya, karena adik-adik sekolah minggu hari ini puji Tuhan terberkati. Ayo, berdiri dulu. Ayo, kakak lihat dari sini. Iya, ayo kita bernyanyi dari lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Ada sukacita dalam Yesus. Ada sukacita dalam Yesus. Ada sukacita sekarang dan selamanya dalam Yesus. Ada sukacita. Menurut abang dan kakak, adik-adik udah semangat belum ya? Kayaknya belum, Kak. Belum ya Kak Cindy? Belum. Kita masih punya lagu lagi nggak ya Kak Cindy? Ada Lagu apa itu ya Kak Cindy? lagunya Mari Kita Bersukaria. Ayo, masih tetap berdiri ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semasa itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria sekali lagi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semasa itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Baik adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan lagu yang girang, penuh sukacita. Sekarang kita memulai ibadah kita. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita persiapkan Kidung Jemaat dan Alkitab kita. Kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1. Hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan kudusnya Tuhan, umat-Mu berhatilah, barui hati kami, perjuangan dunia. Marilah kita berdoa.
dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini, yaitu titah kelima dan maksudnya, marilah kita mendengarkan teman kita mengucapkannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, selanjutnya mari kita buka Kidung Jemaat kita dari nomor 57 ayat 1. Marilah kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Amin. Ayat bulanan di bulan Mei tertulis di dalam Titus 3 ayat 5. Marilah kita mendengarkan teman kita mengucapkannya. Waktu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1. Luas gunungnya megah,
firman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1. Bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini, yaitu firman-Nya yang tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat 12 sampai dengan ayat 14. Semua mari buka Alkitabmu, Kisah Para Rasul, pasal 1, ayat 12 sampai dengan ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya, Yesus masih menampakkan diri di bumi ini selama 40 hari lagi. Jadi Yesus masih ada di bumi selama 40 hari lagi. Setelah 40 hari, Yesus terangkat ke sorga.
Yesus terangkat ke sorga dari Bukit Zaitun. Adik-adik, pertanyaannya sekarang, mau ngapain Yesus naik ke sorga? Yesus itu terangkat ke sorga mau ngapain? Kalau Amang mau memberi jawabannya, ada dua. Yang pertama, Yesus sedang pulkam ke sorga, pulang kampung. Kampungnya Yesus itu dari sorga. Maka Yesus terangkat ke sorga itu, Yesus sedang pulang kampung ke sorga. Yesus itu kampungnya di sorga. Maka dia tahu persis bagaimana jalan ke sorga. Maka adik-adik, itu sebabnya kita beruntung percaya kepada Yesus, karena dia tahu jalan, bahkan dialah jalannya supaya kita bisa masuk ke sorga. Kemudian jawaban yang kedua, Yesus mau ngapain ke sorga adalah dia sedang mempersiapkan tempat untukmu, untukku, untuk kita semuanya. Yesus ke sorga mempersiapkan tempat bagi kita, orang-orang yang percaya kepada. Kalau demikian, jadi sekarang sebelum kita semua berangkat ke sorga, selama kita masih di dunia ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan orang percaya sebelum dia dibawa Tuhan ke sorga? Selama di bumi ini, kita harus senantiasa menanti-nantikan dia. Siapa dia? Tuhan Yesus Kristus. Selama di bumi ini, kita harus senantiasa menanti-nantikan dia. Pertanyaannya, bagaimanakah Amang orang yang menanti-nantikan Tuhan Yesus? Lewat khotbah pada hari ini, ada 3 hal yang harus kita perbuat dalam menanti-nantikan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah bergegas melakukan perintah Tuhan Yesus. Bergegas melakukan perintah Tuhan Yesus. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, dia memberi perintah kepada murid-muridnya itu. Perintahnya ada di ayat 4. Disebutkan di sana, pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, murid-muridnya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Perintah Yesus pada murid-murid sebelum terangkat ke sorga adalah, kalian harus tetap tinggal di Yerusalem, jangan pergi dari Yerusalem. Di sanalah menanti-nantikan apa yang dijanjikan oleh Yesus kepada mereka. Dan kita tahu dari teks khotbah yang kita baca tadi, disebutkan setelah Yesus terangkat ke sorga, murid-murid segera kembali ke Yerusalem. Di ayat 12 tadi disebutkan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Mereka bergegas kembali, mereka bergegas melakukan perintah Tuhan. Mereka tinggal di Yerusalem menanti-nantikan janji Tuhan Yesus kepada mereka. Lihatlah adik-adik, murid-murid tidak menunda-nunda untuk melakukan perintah Tuhan itu. Mereka tidak bilang, besoklah dulu kita pergi ke Yerusalem, sekarang di sinilah dulu kita. Katanya seperjalanan Sabat, perjalanan mereka berarti kira-kira lebih dari 24 jam perjalanannya dari Bukit Zaitun ke Yerusalem. Tentu mereka capek, tapi mereka tidak menunda-nunda, tidak memberi alasan untuk tidak melakukan perintah Tuhan. Maka demikian jugalah halnya, seharusnya kita semua di dunia ini sembari menanti-nantikan kedatangan Tuhan, kita harus senantiasa bergegas melakukan perintah-perintah Tuhan. Jangan menunda-nunda. Misalnya kau menunda-nunda perintah Tuhan itu di rumah, nantilah dulu ibadahnya, nanti sore lah masih ngantuk, nantilah dulu menuliskan kuisnya, malas-malasan, akhirnya sampai jam 8 malam lupa dia mengirimkan kuisnya ke guru-gurunya. Itu kalau menunda-nunda.
anak-anak yang menunda-nunda seperti itu, berarti dia sering menunda-nunda perintah orang tuanya. Orang tuanya sebelum kerja memberi perintah, "Nak, nanti sapu dulu rumah ya." "Iya mak, nanti mak." "Iya mak." Sampai pulang mamanya dari pekerjaan, tetap rumahnya kotor, nggak disapu-sapu. Dia menunda-nunda perintah orang tuanya. Nah sekarang adik-adik, yang pertama sekali perlu kita ingat, jangan menunda-nunda perintah Tuhan, tapi bergegaslah melakukan perintahnya dalam kehidupan. Yang kedua yang perlu kita perbuat adalah berkumpul bersama. Di ayat 13, setelah mereka tiba di kota, maksudnya di Yerusalem, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Murid-murid itu ada 11 murid, karena Yudas sudah mati. Mereka menumpang di satu rumah di lantai atas, dan di sana mereka berkumpul bersama. Adik-adik, perlu bagi kita ternyata sembari menanti-nantikan Tuhan Yesus itu, kita harus senantiasa menjaga persekutuan di rumah, di gereja, di tempat sekolah, harus tetap menjaga kebersamaan. Disebut di sana berkumpul bersama. Ke-11 murid itu berkumpul di satu ruangan. Tidak ada yang melarikan diri, tidak ada yang bersembunyi, tapi mereka berkumpul bersama di satu ruangan. Lihatlah, mereka berkumpul bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Adik-adik bisa saja sekarang, apalagi di masa-masa pandemi ini, semua memang tinggal di rumah, semua berkumpul di rumah, tapi nggak bersama-sama. Ada di depan main HP, ada di kamar main game, ada di ruang tengah nonton, atau sama-sama duduk di ruang tengah tapi enggak bersama-sama, hanya berkumpul aja tapi enggak bersama-sama. Mama di situ, bapak di situ, anak di situ, tapi sibuk semua dengan handphonenya. Adik-adik, firman Tuhan yang kedua mau mengingatkan kita harus menjaga persekutuan di rumah. Kalau memang sedang berkumpul, di situ bapak, di situ mama, itu waktunya cerita, bukan main handphone-handphonan, main game, tapi cerita. Kasih pengalamanmu, apa kesusahanmu pekerjaan PR-mu, apa kesusahanmu dalam pelajaranmu, cerita sama bapak sama mama. Dan kalian juga mendengar cerita bapak dan mama. Jangan bapak mamanya mau cerita, jangan dulu mak, sibuk aku, tanggung gameku ini, main game terus, main game. Ingat, satu rumah belum tentu berkumpul bersama. Jadi yang kedua ini mau diingatkan, harus berkumpul bersama-sama, menjaga persekutuan. Yang ketiga ini yang terakhir, bertekun di dalam doa. Di ayat 14 tadi disebutkan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Tidak hanya murid-murid, perempuan-perempuan yang dekat dengan Yesus dulu, ada ibu Yesus, ada Maria, ada saudara-saudara Yesus, mereka katanya berdoa sehati bersama-sama. Adik-adik, anak Tuhan itu harus senantiasa hidup di dalam doa. Kita orang Kristen disebut doa itu adalah napas hidup orang Kristen. Maka harus senantiasa bertekun di dalam doa. Adik-adik pasti sudah sering berdoa, tapi lewat firman hari ini mau menegaskan kembali harus bertekun. Berdoa itu harus sungguh-sungguh, tidak asal-asal berdoa, tidak bermain-main berdoa. Kalau masih ada berdoa melipat tangan dan mengintip-intip matanya begini, bertobatlah. Kalau masih ada berdoa sambil ketawa-ketawa, bertobatlah. Kalau masih ada berdoa mencubiti temannya, bertobatlah. Itu bukan berdoa yang benar. Orang yang bertekun dalam doa, dia dengan sungguh-sungguh berdoa, menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan, menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengajari kita, kalau kau mau berdoa, bukalah, masuklah ke kamarmu, kuncilah pintu kamarmu, lipat tanganmu dan berdoalah kepada Tuhanmu.
Itu artinya apa? Supaya kita sungguh-sungguh berbicara, menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan Allah kita. Nah, adik-adik, 3 hal itulah yang perlu kita laksanakan sembari menanti-nantikan kedatangan Tuhan untuk membawa kita kembali nanti ke sorga. Tempat kita sudah disediakan, tempatmu sudah disediakan, maka harus senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Oleh karena itu, sekali lagi, bergegaslah melakukan perintah Tuhan, berkumpul bersama menjaga persekutuan, dan yang ketiga, bertekunlah di dalam doa. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu yang telah kami dengar pada minggu hari ini. Engkau mengingatkan kami anak-anak-Mu bahwa kami ini adalah pewaris kerajaan sorga, dan Engkau telah menyediakan tempat bagi kami semua ya Tuhan orang percaya. Sembari kami menanti-nantikan kedatangan-Mu, ajar dan ingatkan kami supaya senantiasa bergegas melakukan perintah-perintah-Mu. Jangan biarkan kami menunda-nunda atau memberi alasan untuk tidak melakukan perintah-Mu. Biarlah juga kami menjaga persekutuan, berkumpul bersama dengan orang-orang yang kami kasihi di sekeliling kami, dan kami menjadi anak-anak yang tekun di dalam doa. Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa bagi seluruh anak-anak dimanapun berada pada saat ini. Berkati mereka dengan kesehatan, umur panjang, sukacita, dan kebahagiaan. Apapun yang mereka cita-citakan dan impikan Tuhan yang tidak bertentangan dengan kehendak-Mu, nyatakanlah itu dalam kehidupan mereka. Berkatilah orang tua semua anak-anak sekolah minggu kami ya Tuhan. Berikan umur panjang, kesehatan, rezeki atas pekerjaan tangan mereka. Dan guru-guru sekolah minggunya, tolong Kau yang memberkati mereka supaya tetap dengan sabar membimbing anak-anak-Mu ke jalan yang Engkau kehendaki. Dengarlah doa permohonan kami ini yang kami sampaikan hanya melalui nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 766 ayat 1. Marilah kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di minggu depan. Bye-bye. Shalom adik-adik. Kuis kita hari ini adalah sebutkan 3 hal yang harus kita perbuat dalam menantikan Tuhan Yesus.